Nah, akhir Egghead benar-benar menjadi makin gila nih. Seperti di sini tuh ada Sensei sudah menunjukkan kepada kita semua ya bahwa Gorosei yang berkumpul itu akan mengeluarkan kemampuan dewa mereka. Lebih tepatnya iblis sih. Ancaman ini menjadi mengerikan lagi bagi Sun God of Nika serta para aliansi bajak laut Mugiwara yang ada di pulau tersebut. Pasalnya mereka itu mendapati ancaman yang serius nih, sementara Zoro rekannya itu masih bertempur sengit menghadapi Rob Lucci sendiri. Tetapi dalam insiden ini nanti ketika Sanji mengumumkan situasi yang sangat penting, Zoro yang kesal akhirnya mengeluarkan salah satu kemampuan terbarunya dan itu membuat Rob Lucci akhirnya sekarat. Dari sini kira-kira berapa peluang nih mereka akan bisa kabur dari sana? Dan bagaimana aksi heroik Luffy sendiri dalam mode nikahnya ini lolos dari ancaman mencekam itu? Pasalnya Luffy itu harus berduel ya seorang diri awalnya menghadapi 5 Gorosei teman-teman. Yang lebih mengerikan lagi, mereka dalam wujud awakeningnya. Tetapi yang para Gorosei mungkin juga tak menduganya karena sebelumnya mereka ingin menyerang Nika nih. 2 orang datang mengamuk di sana dan akhirnya menebas Saint Jupiter. Siapa mereka itu? Ya raksasa legendaris Elbaf, Dory dan juga Brogy. Well, chapter ini akan sangat menarik sih untuk kita diskusikan bareng. So let's go. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, supaya dukungan kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang lagi. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan petualangannya. Chapter ini dibuka dengan judul Bintang Jatuh. Ini mungkin akan menggambarkan bahwa keempat Gorosei yang lainnya itu telah datang ke medan pertempuran tersebut. Di sini kita juga diperlihatkan cover story-nya adalah Yamato sendiri yang sedang berpetualang. Yamato terlihat ditemani Momonosuke dalam kastil ibu kota bunga. Cerita intinya dimulai dari sana. Setelah kita melihat di sini ada beberapa Vice Admiral yang terkejut panik melihat keadaan semakin mencekam lagi. Petir hitam di mana-mana dan datang secara bebarengan nih. Sementara itu di lantai ruangan para Gorosei sendiri terdapat segel bintang. Yang mana mungkin ini menandai ya bahwa mereka itu sedang bertelepon di sana. Entah belum ada konfirmasi apakah telepon mereka itu juga ada batasan. Yang jelas Dr. Vegapunk sendiri masih memiliki waktu 7 menitan sebelum mulai deklarasi informasi ke seluruh penjuru dunia saat ini. Kita diperlihatkan pula di medan area pertempuran itu Luffy yang kaget ini melihat di hadapannya ada 5 Gorosei sekarang dan mengatakan, "Kalian semua itu memanglah monster ya." Di sini yang menarik bahwa perubahan yang terjadi antara para Gorosei sendiri, mereka ini sudah sedari awal menampilkan wujud awakeningnya loh teman-teman. Kita diperlihatkan lagi ya, mulai dari Saturus yang memiliki perubahan Yokai Yuki itu, kemudian ada Marcus Mars yang punya perubahan Izumade di mana ini menyerupai yokai burung raksasa yang sangat mengerikan wujudnya. Sementara itu Topman dengan wujud yokai Hoki ini di mana ini perubahan babi hutan raksasa dengan 4 taring di sekitarnya dan terkesan sangatlah tajam. Sementara itu Saint Ethan Baron tuh memiliki perubahan wujud yokai Okutsu yang menyerupai seekor kuda tengkorak mengerikan. Dan terakhir Saint Jupiter tuh punya perubahan seekor monster cacing kuno raksasa. Wah, itu sangat mengerikan sih. Melihat keadaan semakin parah, Saint Ethan Baron tuh mengamuk menggunakan haki pengamatannya. Dia yang sudah berubah wujud ini langsung dalam hitungan singkat dia membabi buta menyerang para pasifista dengan sangatlah mudah loh. Selain itu dia juga memiliki senjata pedang andalannya. Pertempuran itu sangatlah mengesankan sekaligus mengisyaratkan bahwa mereka itu fenomenal. Sementara itu yang lainnya jika menyerang laboratorium Vegapunk tersebut untuk menghancurkan bari tersebut. Tetapi bagian terserunya itu adalah momen Nika itu harus berhadapan dengan satu lagi Gorosei dan dia membersamai Saturnus sekarang ini untuk menghadapi Sun God of Nika tersebut. Dia adalah Gorosei Saint Jupiter tadi teman-teman. Gorosei ini dalam mode awakeningnya langsung masuk ke dalam tanah. Dia membuat Nika itu benar-benar harus waspada karenanya nih. Tetapi sebelum Nika melakukan suatu, scene berganti ke panel di mana Usopp yang berhasil ke Thousand Sun itu. Sementara Sanji akhirnya memberitahu semua anggota bahwa keputusan mereka untuk kabur sudah sangatlah bulat. Dia mengatakan jangan mengkhawatirkannya dan juga Luffy. Pokoknya kita harus tinggalkan Egghead sekarang juga. Tapi sayangnya Sanji itu mendapat informasi jika Roronoa Zoro itu masih bertarung sengit menghadapi Rob Lucci loh. Sanji berkata seperti ini. Orang itu selalu seperti ini. Tapi emang lawan dia tangguh sih sekarang ini. Zoro sendiri yang mendengar itu cukup kesal lalu menggunakan kemampuan pamungkasnya yang baru itu bernama Santoru Kokuba Madagiri, di mana serangan itu mengejutkan Lucci dan juga membuatnya itu terkapar sekarang di sana dalam pertempuran yang heroik di antara mereka berdua itu. Pertempuran selesai sepertinya di antara mereka. Aksi Zoro ini sepertinya juga mengakhiri duelnya yang sengit dengan Rob Lucci itu tadi. Scene yang mulai tenang itu menjadi tegang lagi karena kembali ke area Nika.
Di sana Saint Jupiter tuh muncul dari balik tanah itu nih. Dia dengan mode buah iblisnya itu hampir saja mau menelan Nika dari bawah, tetapi di waktu yang bersamaan pula dia dikejutkan dengan kedatangan Dory dan juga Brogy. Mereka berhasil menebas kepala Jupiter dan akhirnya kita diperlihatkan adegan pertemuan setelah sekian lama dua raksasa legendaris itu dengan Luffy yang sekarang diketahui adalah sang dewa matahari Nika, sesembahan mereka dan juga ras di Pulau Elbap itu sendiri. Dia kemudian berkata, sudah sangat lama sekali ya aku tak melihat kalian. By the way nakama, memang momen di antara kru Mugiwara dengan dua raksasa legendaris Elbap ini ada sesuatu yang terkait di masa lalu. Tanya Sangs, memang mereka Dory dan Brogy itu sangat menyukai Luffy dan kelompoknya itu loh. Mereka dahulu pernah berteman di momen yang berbeda. Siapa sangka pertemanan itu berlanjut hingga era ini. Akhirnya mereka sadar bahwa Luffy yang mereka temui kala itu adalah sosok di masa depan yang menjadi idola mereka dan sesembahan mereka itu, Sun God of Nika atau sang dewa matahari. Lalu keduanya berkata, hahaha, senang melihatmu kembali Luffy. Kami di sini tak sabar menunggumu, jadi kami langsung menjemputmu di Pulau Egghead ini. Dan di sini kita melihat tatapan mata guru saya tersebut kepada mereka itu. Memang menarik sih, reuni ini di keadaan darurat melawan 5 guru sekaligus tuh. Bagaimana, apakah akan ada peluang bahwa Dory dan Brogy itu mampu membawa kabur Mugiwara Nika dan para kelompoknya itu, atau apakah akan ada kedatangan seseorang lagi yang berhubungan dengan mereka, Akagami Sangs gitu misalnya, karena kita tahu betul ya sebelum mereka kesini menyelamatkan kelompok Luffy itu, Dory dan Brogy itu ada bersama kelompok Sang dan keduanya itu menjadi algojo loh dalam penghancuran bajak laut Eustace Captain Kidd. Lalu bagaimana dengan sekarang ini? Chapternya itu berakhir di sana. Tetapi yang menarik dari itu semuanya itu adalah mungkin gak ya jika Zoro sendiri itu akan membantu Luffy, karena Sanji sudah melepon mereka semuanya bahwa Luffy sekarang berjuang mati-matian agar para kru itu bisa kabur ke Elbap lebih dulu. Dia akan bersiaga mengamankan keadaan. Zoro mungkin belum tahu jika di sana ada Dory dan juga Brogy nih, tetapi jika itu Zoro maka peluang besar itu ada. Dia bisa datang dan membantu kaptennya sendiri. Kita ingat betul lah seperti apa Roronoa Zoro tersebut kan. Di samping itu, dengan deklarasi Vegapunk yang segera memuncak ini, kita yakin bahwa dunia baru sedang tak baik-baik saja. Mereka pasti merasakan itu nih. Dan sebenarnya dari kemarin kita sebagai para fans sudah menanti-nantikan kan ya, harusnya biar lebih seru ada seorang yang penting terhubung dengan Luffy sendiri nih. Entah Sang atau bahkan Dragon untuk datang, kira-kira akan menarik di antara keduanya. Apalagi dalam panel terakhir itu Dragon mendapati ingatan kepada Vegapunk Shaka kan, bahwa dia tak lama lagi bisa akan mati. Ya mungkin Dragon akan kembali mengambil tindakan nih, apalagi di Egghead sana ya, mantan rekannya sendiri dari pasukan revolusioner Kuma sendiri juga membantu putra Dragon sendiri loh. Bakalan menarik nggak tuh jika memang terjadi dan kita akan melihat aksi kakak Luffy ke depannya, Kaisar Api 1. Nah tapi ke depan kita akan telisik lebih dulu ya soal pembagian kelompok Luffy yang bisa kabur dari Egghead sendiri dan cara Luffy itu selamat atas bantuan Dory dan juga Brogy. Gimana? Sepakat gak nakama? Yuk kita ramein di kolom komentar, oke? Thanks selalu teman-teman dan dengerin cerita ini. Jika kalian punya pendapat nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini dan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sampai di sini dulu ya petualangannya, dan Nika telah kembali di peradaban One Piece.